Semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Dia dengan NIM 2401005300030. Pada video kali ini, saya akan membahas rangkuman materi dari mata kuliah belajar mandiri selama satu semester. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran singkat dan jelas tentang konsep-konsep penting yang telah saya pelajari. Materi yang akan saya bahas meliputi yang pertama, konsep belajar mandiri, yang kedua, kontinum piramida belajar mandiri, yang ketiga, pengertian dan perbedaan antara SRL, SDL, dan SDETL, yang keempat, motivasi sebagai titik sentral belajar mandiri, yang kelima, tren kebutuhan belajar di masa depan, yang keenam, peran teknologi bagi pembelajaran mandiri serta teknologi yang digunakannya, yang ketujuh, model pengembangan keterampilan belajar mandiri. Dan yang kedelapan adalah instrumen pengukuran keterampilan belajar mandiri. Semoga video ini dapat membantu kita semua memahami materi dengan lebih baik. Yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. What is independent learning? Belajar mandiri atau dalam bahasa Inggris disebut independent learning adalah kemampuan individu untuk memiliki kendali dan otonomi atas pembelajaran mereka sendiri. Kemampuan ini tidak langsung muncul, tetapi berkembang secara gradual atau bertahap. Selain itu, sifatnya kontinum, yang berarti berlangsung secara berkelanjutan dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Independent learning mendorong kita untuk menjadi lebih mandiri dalam menentukan tujuan belajar, mencari sumber, dan mengevaluasi hasilnya secara mandiri. Ini adalah keterampilan penting untuk mencapai pembelajaran sepanjang hayat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kontinum piramida belajar mandiri. Piramida ini menggambarkan bagaimana tingkat kemandirian belajar berkembang. Pada level pertama, yaitu pedagogi, pembelajaran diarahkan untuk anak-anak yang cenderung masih bergantung pada pengajar. Di sini, guru memegang kendali penuh dalam menetapkan tujuan dan metode pembelajaran. Berikutnya adalah level andragogi. Level ini ditujukan untuk orang dewasa yang mulai belajar mengarahkan dirinya sendiri. Guru berperan sebagai fasilitator, membantu peserta didik menemukan cara belajar yang paling sesuai untuk mereka. Yang terakhir, level andragogi. Ini mencakup pengelolaan pembelajaran bagi individu yang sepenuhnya mandiri. Pada tahap ini, pembelajar mampu mengelola tujuan, metode, dan evaluasi belajar secara otonom. Kontinum ini menunjukkan bahwa belajar mandiri adalah proses bertahap dan berkembang seiring berjalannya waktu dan pengalaman yang mereka dapatkan. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian dan perbedaan antara SRL, SDL, dan SDETL. Ketiganya merupakan pendekatan dalam belajar mandiri, namun memiliki karakteristik yang berbeda. Pertama, self-regulated learning atau SRL adalah kemampuan untuk mengelola diri dalam belajar. Ini melibatkan pemikiran, perasaan, dan tindakan yang direncanakan dengan sistematis untuk mencapai tujuan belajar. Misalnya, membuat jadwal belajar dan secara konsisten menjalankannya. Lalu, self-directed learning atau SDL lebih menekankan pada proses belajar di mana individu mengambil inisiatifnya sendiri. Mereka merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pengalaman belajar dari berbagai sumber yang mereka dapatkan. Siswa yang melakukan riset sendiri untuk memahami materi adalah contoh SDL. Terakhir adalah SDETL atau Self-Determined Learning. Adalah pendekatan di mana individu memiliki kendali penuh atas proses belajar. SDETL menekankan kemampuan untuk menetapkan tujuan belajar sendiri, memilih strategi yang efektif, dan mengevaluasi kemajuan secara mandiri. Untuk perbedaan SRL, SDL, dan SDETL, yang pertama, SRL. Pendekatan ini menekankan motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik. Pembelajaran SRL biasanya terstruktur dan terarah, serta diterapkan di berbagai lingkungan formal seperti sekolah. Di sini, pendidik berperan sebagai fasilitator atau pengarah dalam proses pembelajaran. Berikutnya, SDL, atau Self-Directed Learning. Motivasi dalam SDL cenderung intrinsik, di mana pembelajar termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Struktur pembelajarannya lebih
fleksibel, dan bervariasi, sehingga bisa diterapkan di lingkungan formal maupun non-formal. Dalam SDL, pendidik berperan sebagai mentor atau sumber informasi yang membantu proses belajar. Terakhir ada SDETL atau Self-Determined Learning. Pada tahap ini, motivasi sepenuhnya bersifat intrinsik. Pembelajarannya cenderung berbasis eksplorasi dan sering diterapkan di lingkungan informal, seperti pembelajaran sepanjang hayat. Pendidik hanya berperan sebagai pendukung yang memberikan bantuan ketika diperlukan. Yang selanjutnya kita akan membahas motivasi. Motivasi adalah faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar. Motivasi mendorong individu untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Tanpa motivasi yang kuat, upaya belajar seringkali menjadi tidak efektif atau kurang optimal. Ada beberapa indikator yang menunjukkan adanya motivasi dalam belajar menurut Prayitno dalam Widyami 2015 halaman 125. Yang pertama, keteguhan dalam belajar, yaitu kemampuan untuk terus belajar meskipun menghadapi berbagai tantangan. Ulet dalam menghadapi kesulitan, di mana individu tidak mudah menyerah dan mampu mencari solusi terhadap masalah yang muncul. Mandiri dalam belajar, yaitu kemampuan untuk mengelola proses belajar secara otonom tanpa selalu bergantung pada bantuan orang lain. Berprestasi dalam belajar, yang terlihat dari hasil atau pencapaian yang memuaskan sebagai hasil dari usaha yang konsisten. Yang terakhir, minat dan ketajaman perhatian dalam belajar, yang menunjukkan fokus dan keterlibatan penuh dalam materi atau aktivitas pembelajaran. Yang selanjutnya, saya akan bahas tentang tren kebutuhan belajar di masa depan. Hal ini menunjukkan beberapa perubahan penting yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Ada 3 aspek utama yang menjadi sorotan. Yang pertama, fleksibilitas dalam pembelajaran. Teknologi dan pendidikan jarak jauh atau PJJ memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk mengatur waktu, tempat, dan metode belajarnya sendiri. Hal ini memungkinkan pembelajaran menjadi lebih personal dan sesuai dengan ritme masing-masing individu. Kedua, kemandirian peserta didik. Pendekatan heutagogis semakin relevan karena menekankan pentingnya kemandirian serta peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan sumber belajar yang beragam, peserta didik memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi materi secara mendalam sesuai kebutuhan dan minat mereka. Ketiga, peran teknologi. Teknologi berperan besar dalam memperkecil jarak transaksional, terkhusus dalam PJJ. Dengan dukungan teknologi, pembelajaran menjadi lebih interaktif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga dapat mendorong keterlibatan aktif mereka dalam proses belajar. Tren ini menunjukkan bahwa masa depan belajar akan semakin terfokus pada kebebasan, kemandirian, dan pengalaman belajar yang didukung oleh teknologi. Nah, teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembelajaran mandiri. Ada 4 aspek utama yang menunjukkan bagaimana teknologi dapat memperkaya pengalaman belajar mandiri. Yang pertama, ada aksesibilitas dan fleksibilitas. Teknologi memungkinkan peserta didik untuk mengakses sumber daya pendidikan dari mana saja dan kapan saja, tanpa batasan geografis. Hal ini membuka peluang belajar yang lebih luas dan fleksibel. Yang kedua, interaktif dan engaging. Aplikasi dan platform pembelajaran daring menggunakan metode yang lebih interaktif dan menarik, seperti video, simulasi, atau game edukasi, yang membantu peserta didik tetap fokus dan termotivasi dalam belajarnya. Selanjutnya ada adaptabilitas dan personalisasi. Teknologi memungkinkan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan individu. Sistem pembelajaran dapat menganalisis kemajuan peserta didik dan memberikan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Selanjutnya ada kolaborasi dan komunikasi. Teknologi juga memfasilitasi peserta didik untuk bekerja sama, bertukar ide, dan memperluas wawasan mereka melalui forum diskusi, proyek daring, atau berkolaborasi lintas budaya. Dengan peran tersebut, teknologi tidak hanya mendukung, tetapi juga memperkuat kemampuan individu untuk belajar secara mandiri dan lebih efektif. Berikut adalah teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran mandiri. Ada Web 2.0
dan Web 3.0. Selanjutnya, dalam pengembangan keterampilan belajar mandiri, terdapat dua model pembelajaran yang sangat relevan, yaitu Problem Based Learning atau PBL dan Project Based Learning atau PJBL. Pertama, Project Based Learning atau PBL adalah model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam proses pemecahan masalah yang menstimulasi mereka untuk belajar lebih mendalam. Model ini menghasilkan solusi dalam bentuk teori atau konsep. Fokus utama PBL mencakup merumuskan pertanyaan masalah, melakukan kolaborasi, menghubungkan berbagai disiplin ilmu, serta melakukan penyelidikan yang autentik. PBL sangat membantu peserta didik untuk berpikir kritis dan analitis. Kedua, Project Based Learning atau PJBL. PJBL adalah proses pembelajaran inovatif yang berpusat pada proyek. Peserta didik dilibatkan secara aktif untuk memecahkan masalah nyata, menghasilkan produk berupa visual, tulisan, atau multimedia. Fokus utama PJBL mencakup perlibatan peserta didik di semua tahapan proyek, penerapan keterampilan dan pengetahuan, serta hasil akhir berupa produk nyata yang relevan dengan pembelajaran. Penilaian keterampilan belajar mandiri memerlukan instrumen yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan, baik itu SRL, SDL, maupun SDETL. Berikut adalah beberapa instrumen yang sering digunakan. Pengukuran SRL dan SDL. Yang pertama ada MSLQ, digunakan untuk mengukur strategi belajar dan motivasi peserta didik. Yang kedua ada MAI, mengukur kesadaran metakognitif termasuk bagaimana individu merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses belajarnya. Yang ketiga ada LSI, memfokuskan pada strategi pembelajaran yang digunakan peserta didik. Yang selanjutnya ada SRLO atau Self-Regulated Learning Online, adalah instrumen khusus untuk mengukur kemampuan regulasi diri dalam pembelajaran daring. Yang terakhir ada SDLRS, untuk mengukur kesiapan individu belajar secara mandiri. Sementara untuk pengukuran SDETL digunakan instrumen seperti yang pertama ada skala kemandirian belajar, menilai tingkat kemandirian peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua ada skala kemandirian siswa, berfokus pada kemandirian siswa dalam berbagai konteks pendidikan. Yang selanjutnya ada skala efikasi diri, yaitu mengukur keyakinan individu terhadap kemampuannya menyelesaikan tugas belajar. Yang terakhir ada skala determinasi diri, menilai tingkat kemampuan individu dalam mengambil keputusan dan tanggung jawab penuh atas proses belajarnya. Sebelum mengakhiri, izinkan saya menjelaskan hasil mini riset saya yang telah saya lakukan. Penelitian ini berfokus pada pemahaman guru tentang konsep SDL atau Self-Directed Learning, terutama dalam konteks siswa tunagrahita di SLB Tegar Harapan. Fokus utama penelitian saya adalah bagaimana SDL diterapkan untuk meningkatkan kemandirian siswa. Saya melakukan wawancara dengan Ibu Kurnia Astuti, seorang guru kelas 6 di sekolah tersebut. Beliau menjelaskan bahwa SDL diterapkan melalui kegiatan berbasis keterampilan, seperti bertani, berkebun, tata boga, dan kerajinan tangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDL berperan penting dalam mengembangkan kemandirian siswa tunagrahita, membantu mereka belajar secara mandiri meskipun dalam kondisi yang terbatas. Meskipun demikian, ada kebutuhan akan dukungan yang lebih dalam hal strategi pembelajaran dan fasilitas agar penerapan SDL bisa lebih optimal. Demikian rangkuman materi tentang belajar mandiri yang telah saya pelajari selama 1 semester. Semoga materi ini tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga memperkaya motivasi kita untuk terus belajar secara mandiri dan menjadi individu yang lebih bertanggung jawab atas proses pembelajaran kita. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan selama penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Ingatlah bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup, dan kunci keberhasilan ada pada diri kita sendiri. Tetap semangat dan terus berkembang. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi.